Shalom Colors, selamat sore saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam seri pengajaran tentang pelepasan. Saudara, kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya pelepasan, di mana pelayanan pelepasan itu penting karena Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan, yang mengajarkan. Lalu yang kedua karena memang Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan pelayanan pelepasan tersebut. Dan yang ketiga, pelayanan pelepasan penting karena jika kita mengusir setan atau roh jahat dari seseorang, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadanya. Dan yang keempat, pelayanan pelepasan itu penting karena memang posisi kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah dalam posisi harus berperang, harus melawan setan dan roh jahatnya, sebab kita tidak boleh berada pada posisi netral atau non-blok, karena hanya ada pilihan antara kita melawan atau kita berada di pihak iblis. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Colors dimanapun berada, maka hari ini kita akan belajar tentang mengapa ada iblis dan roh jahat. Ya, mengapa ada iblis dan roh jahat. Saudara, sebelum lebih jauh membahas akan hal ini, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang terjadi pada zaman purbakala. Saudara, jauh sebelum Tuhan Yesus menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kerajaan sorga dan para malaikat, di mana Tuhan sendirilah yang menjadi rajanya. Malaikat-malaikat tersebut diatur sedemikian rupa dalam suatu organisasi yang teratur, dan malaikat-malaikat tersebut memiliki pemimpin-pemimpin. 3 pemimpin malaikat yang terkenal yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Saudara, tentang Lucifer, Alkitab mencatat bahwa dia adalah pemimpin malaikat yang diciptakan dengan keindahan yang luar biasa dan dianugerahkan kebijaksanaan. Dia adalah pemimpin dalam memuji Tuhan. Kalau sekarang ini dia adalah WL yang sangat handal, WL yang sangat hebat. Di samping itu, musik adalah kemampuan lain yang dimilikinya. Saudara, keberadaan dari Lucifer ini hampir, saya katakan tidak sempurna, tapi hampir sempurna. Nah, gambaran tentang keindahan Lucifer ini dapat kita baca di dalam Yeskiel pasal yang ke-28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu di Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yapis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau
dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya juga memberikan gambaran tentang siapa malaikat Lucifer tersebut. Di dalam Yesaya pasal 14, Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat di atas memberikan gambaran kepada kita mengenai betapa elok dan perkasa serta betapa indahnya malaikat yang bernama Lucifer. Namun di balik yang dimiliki Lucifer, ada sifat yang pada akhirnya membuat dia jatuh, yaitu kesombongannya. Ambisinya untuk menyamai Tuhan membuat dia pada akhirnya memberontak dan ingin mengkudeta kedudukan Tuhan. Saudara, sebetulnya dosa pertama kali muncul itu bukan di bumi, melainkan dosa pertama kali muncul itu justru di dalam kerajaan surga. Ketika Lucifer dengan sombongnya memberontak kepada Tuhan dan kemudian berperang, ya, melawan Tuhan dan malaikat-malaikatnya, sehingga akhirnya terjadi peperangan di surga. Hal ini dinyatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, yang saya heran adalah sepertiga malaikat yang Tuhan ciptakan itu justru menjadi pengikut Lucifer. Mungkin karena malaikat-malaikat tersebut sangat kagum akan penampilan Lucifer. Sebab itu saya mau katakan bahwa kita jangan cepat kagum dengan penampilan luar seseorang, karena penampilan luar bisa saja menipu kita. Saya ingat, saudara, pengalaman saya pada waktu saya masih di Jakarta, saudara. Waktu itu masih ada yang namanya bis tingkat, dan setiap kali saya pergi ke tempat pelayanan saya di Cengkareng, maka saya naik bis tingkat tersebut. Saudara, suatu kali ketika saya akan turun, ada dua orang berpakaian yang sangat rapi, lengan panjang, terus bajunya dimasukkan, sangat rapi, berdiri di pintu bis, dan dengan sopan mempersilakan saya turun. Tapi begitu saya ada di antara keduanya, saudara, mereka menjepit saya, dan yang satu berkata, makan, makan. Dalam hati, lu pikir gua capcay lu mau makan gitu ya. Nah, rupanya saudara, kedua orang ini adalah copet. Ya, rupanya mungkin dia sudah biasa mencopet di bus-bus, tapi saudara, penampilannya itu bukan orang kayak berandalan gitu, tidak. Tetapi dia sangat rapi, mereka sangat rapi, tangan panjang, baju dimasukkan. Ternyata tertipu. Saya tertipu oleh penampilan luar dan juga oleh keramahan mereka. Ternyata mereka hanya pura-pura ramah, tetapi begitu saya berada di antara mereka, mereka jepit saya, mereka ingin mencopet saya. Tetapi oleh perlindungan Tuhan, saudara, saya lolos dari copet itu. Nah, saudara Tuhan, kita melihat bahwa dalam peperangan tersebut, ya, di mana Lucifer dengan malaikat-malaikatnya itu akhirnya kalah.
Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka dibuang ke bumi. Mereka tidak layak lagi tinggal di surga sebab mereka telah berdosa, yaitu dosa pemberontakan. Lucifer yang tadinya berada di tempat yang mulia, sekarang dibuang ke tempat yang paling bawah dengan para pengikutnya. Dan mereka sekarang memiliki sebutan atau nama lain, yaitu iblis atau setan dan roh-roh jahat. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan pasti sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Malaikat yang boleh dikatakan sebagai tangan kanan Tuhan pada waktu itu. Ternyata mereka memberontak. Ternyata Lucifer memberontak dan melawan Tuhan serta malaikat-malaikatnya. Saya kira saudara, setiap kita pasti akan mengalami hal yang sama. Kalau kita dikhianati sama orang yang paling dekat dengan kita, saudara, itu pasti sangat menyakitkan. Nah, siapa itu orang-orang yang paling dekat dengan kita? Tidak boleh orang lain, saudara. Orang-orang yang dekat dan paling dekat dengan kita haruslah suami atau istri kita, harus menjadi orang yang dekat dengan kita. Tidak boleh suami atau istri orang lain yang menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Itu sebabnya kalau ada suami atau istri mengkhianati pasangannya, maka pasti nyanyinya sakitnya itu di sini, ya, di dalam hatiku. Nah, oleh karena itu saudara, kita lihat bahwa Tuhan pasti akan sangat sedih pada waktu itu. Ketika dia tahu, pada saat dia tahu bahwa Lucifer yang adalah tangan kanannya itu memberontak. Dan akhirnya saudara, kita lihat bahwa ketika Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu dibuang ke bumi, maka mereka inilah yang kemudian disebut sebagai setan dan roh-roh jahat. Jadi saudara, munculnya setan, iblis dan roh-roh jahatnya itu adalah akibat pemberontakan Lucifer dan sepertiga dari malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika mereka dibuang di bumi itulah, maka mereka sekarang menjadi iblis atau setan atau roh-roh jahatnya. Nah saudara, pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa yang pertama, semua yang ada pada kita, entah itu wajah yang cantik, ganteng, kedudukan, kekayaan, apapun itu, maka sadarilah bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena kita lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang dan tidak membawa apa-apa. Semua yang ada pada kita hanyalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita selama kita tinggal di dalam dunia. Sebab sesudah kita mati, maka semuanya itu akan kita tinggalkan. Jadi, jangan karena hal-hal tersebut membuat kita menjadi sombong serta memandang rendah orang lain. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Lucifer. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya diciptakan lebih daripada malaikat-malaikat yang lain. Maka akhirnya dia menjadi sombong. Lalu kemudian ingin mengambil alih kedudukan atau posisi Tuhan. Istilahnya kita mesti belajar tahu diri. Ya, Lucifer ini dia tidak tahu diri. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu ciptaan dan bukan pencipta. Ciptaan itu tidak akan bisa mengambil alih kedudukan pencipta. Itu yang tidak disadari oleh Lucifer. Karena ketika malaikat-malaikat sepertiga dari malaikat-malaikat itu kagum kepadanya, oleh karena penampilannya yang perkasa, yang indah, yang cantik dikatakan oleh firman Tuhan, lalu kemudian dia menjadi sombong dan kemudian dia ingin memberontak dan mengambil alih kedudukan Tuhan. Dan pada akhirnya dia dibuang ke bumi. Dan yang kedua saudara, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Karena menjadi sombong maka Lucifer jatuh dan sekarang menjadi setan. Sebab itu kalau kita tidak ingin jatuh, maka jangan kita menjadi sombong. Jaga hatimu supaya engkau tidak menjadi orang yang tinggi hati, menjadi orang yang sombong. Mungkin saudara, pimpinan saudara itu tidak sempurna. Orang tua saudara bukan orang tua yang ideal. Tapi hal itu tidak boleh menjadi alasan buat saudara untuk menyombongkan diri dan memberontak kepada orang tua atau pemimpin saudara. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa pemberontakan
hanya akan menimbulkan pemberontakan. Apapun yang saudara bangun dengan pemberontakan, maka akan hancur karena pemberontakan juga. Kita melihat bagaimana Lucifer dalam posisinya ya sebagai malaikat yang tinggal bersama-sama di surga. Tetapi pada akhirnya saudara, oleh karena kesombongannya, lalu kemudian dia memberontak. Dan oleh karena pemberontakannya itu, maka akhirnya dia dibuang ke bumi. Dan sekarang bukan lagi sebutannya sebagai malaikat, tetapi dia sebutannya sebagai setan ataupun iblis. Saudara, kita penting untuk melihat hal ini, penting untuk kita belajar supaya ke depannya kita boleh menguasai hati kita. Untuk kita menjaga hati kita, supaya setiap anugerah, kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong atau meninggalkan diri, menganggap orang lain lebih rendah dari diri kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk sore ini melihat bahwa munculnya iblis yang kemudian juga ada roh-roh jahat yang pada akhirnya membuat permusuhan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan Lucifer, sehingga terjadilah akhirnya dua kerajaan, ya, di mana kerajaan pertama itu yaitu Tuhan sebagai rajanya di surga, dan kemudian kerajaan yang kedua ini adalah Lucifer sebagai rajanya, dan ini adalah kerajaan iblis. Nah, sebab itu saudara, mari kita belajar bahwa munculnya atau timbulnya iblis dan roh jahat ini adalah akibat kejatuhan dari malaikat Lucifer beserta dengan para pengikutnya. Dan biarlah pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa petik dari apa yang terjadi atas Lucifer itu, kita boleh tanamkan di dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati, lalu kemudian kita memberontak. Karena pemberontakan hanya akan menghasilkan pemberontakan selanjutnya. Nah saudara, demikian yang kita pelajari sore ini, dan besok kita akan belajar tentang apa tugas dari roh-roh jahat. Yang pertama, lalu yang kedua kita akan belajar apakah orang Kristen bisa dirasuk roh-roh jahat atau tidak. Biarlah pelajaran malam ini kita boleh mengerti, sore ini kita boleh mengerti bahwa timbulnya roh jahat dan iblis itu oleh karena pemberontakan. Jadi jangan memberontak supaya hati iblis atau pemikiran setan-setan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore ini, pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Bagaimana keindahan penampilan dari seseorang tidak boleh menipu hidup kami. Dan juga pelajaran dari apa yang dialami oleh Lucifer. Oleh karena kesombongannya, maka dia akhirnya jatuh. Tuhan jaga hati kami, supaya kami tidak menjadi sombong. Dalam setiap posisi dan kedudukan yang Tuhan berikan kepada kami, itulah anugerah Tuhan bagi kami. Apapun yang kami miliki di dalam dunia ini, hanyalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami, bukan untuk menyombongkan diri. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.